And now to an inspiring story out of the UK. As a child, Jason Arday had the odds stacked against him. He was diagnosed with a developmental disorder and autism spectrum disorder at an early age. He could not speak until the age of 11, and he couldn't read or write until he was 18. But that did not stop him from following his dream of becoming a professor. And now the 37-year-old has achieved what was once seemingly impossible. Arday recently joined the faculty at the University of Cambridge, making him the youngest black professor on campus. And he joins us now, Jason Arday, a professor in sociology of education at Cambridge University's Faculty of Education. First off, Jason, congratulations. You are clearly just like an image of resilience, so we're so glad to have you on with us. Tell us first a bit about the challenges you faced and how you overcame them. Firstly, thank you so Perkenalkan, much for having me here. I'm ini so adalah grateful, Jason tremendously Arday. grateful. In terms of the Ketika challenges, masih kecil, it Jason depends how mengalami one looks at kesulitan them. yang cukup besar. I feel that I was very Dia baru fortunate belajar actually to not be berbicara able di to usia speak, because it 11 allowed me tahun to dan observe mulai the world in a belajar completely membaca different way, which is serta in some menulis ways itu shaped di the usia individual I've 18 become in terms tahun. of my worldview. And I Bagi guess kita the terlambat obvious sekali dia challenges ya. were not being able to speak and Meski obviously not being tampak able to terlambat, read and write until the age Jason of tak 18. menyerah. But I think that Bahkan all saat of these dewasa, things dia brings menjadi us into seorang trials, profesor and I was sosiologi very di fortunate that I had Universitas a Cambridge fantastic di mother Inggris. who Dan supported kini me dia in really dikenal nurtured sebagai any salah kind of satu talent I had, and akademisi then I had paling fantastic berpengaruh di mentors Inggris. who really supported my growth and development. Jason And adalah salah again, satu I contoh don't think I would bahwa be that kesuksesan fortunate to be seseorang myself now. tidak It's selalu really powerful. It ditentukan takes a village, dari right? And I've also kapan heard it mereka said, mulai 2 years belajar and word of mouth, so we calistung should listen more than we speak. And atau clearly you've done baca that throughout your tulis life. hitung And saat I mean, your kecil. list of accolades is pretty Tapi impressive. You have apakah itu 2 master berarti degrees, you have a calistung di usia PhD, dini now tidak you've penting become one of sama the young. sekali? Mari kita lihat bersama-sama. Menurut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, anak-anak di usia dini atau sekitar usia 2-7 tahun masih berada di tahap praoperasional. Di tahap ini, anak-anak mulai mengenali simbol seperti huruf dan angka, tetapi pemahaman mereka masih konkret. Artinya, mereka belum sepenuhnya siap untuk belajar hal-hal yang abstrak, seperti membaca atau berhitung yang rumit. Piaget percaya bahwa di usia ini, anak-anak belajar paling baik lewat pengalaman langsung. Mereka membutuhkan kegiatan yang melibatkan bermain, memegang, dan mengenali benda-benda nyata. Itulah mengapa untuk mengenalkan calistung di usia dini, kita sebaiknya melakukannya dengan cara yang menyenangkan, seperti menghitung benda di sekitar atau mengenal huruf lewat lagu. Pendekatan visual dan taktil atau melalui sentuhan langsung lebih sesuai di tahap ini. Anak-anak lebih siap mengenal bentuk huruf dan angka tanpa perlu beban akademik yang berlebihan. Sebaliknya, tekanan agar cepat bisa membaca dan berhitung malah bisa membuat anak merasa kewalahan. Dan tahukah Anda, banyak orang hebat yang terlambat belajar calistung tetapi berhasil mencapai kesuksesan. Albert Einstein baru mulai bicara di usia 3 tahun dan sempat mengalami kesulitan belajar. Thomas Alva Edison, salah satu penemu terbesar dunia, juga dianggap lambat belajar di masa kecilnya. Namun, ada juga tokoh-tokoh yang menunjukkan kemahiran luar biasa dalam calistung sejak usia dini. Malala Yousafzai, misalnya, mulai membaca pada usia yang sangat muda dan sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi perempuan sejak dini. Dia berjuang untuk hak pendidikan di Pakistan. Orangnya dapat hadiah Nobel perdamaian, dan orangnya masih hidup sekarang. Agatha Christie adalah penulis besar, penulis hebat saat ini. Dan juga ada Richard Branson.
juga menunjukkan prestasi luar biasa dalam membaca dan menulis sejak usia dini. Menurut Piaget, pemahaman tentang konsep abstrak seperti penjumlahan baru akan berkembang di tahap berikutnya, yaitu tahap operasional konkret pada usia sekitar 7 tahun. Di tahap inilah anak-anak akan lebih siap mempelajari calistung dengan lebih mendalam. Dari beberapa anak, mengembangkan kemampuan baca, tulis, dan hitung di usia dini bisa menjadi pondasi yang kuat untuk kesuksesan mereka di masa depan. Misalnya, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun dan sudah menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik pada usia 10 tahun. Ini adalah contoh bahwa calistung di usia dini bisa memfasilitasi potensi anak sejak dini. Jadi, jika kita ingin memperkenalkan calistung di usia dini, lakukanlah dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Ringan dan menyenangkan. Calistung di usia dini adalah upaya untuk memfasilitasi potensi anak-anak kita. Namun, jika ada anak-anak yang terlambat dalam belajar, kita perlu menyikapinya secara bijak. Karena ada orang yang lambat membaca menulis di usia dini, tapi kemudian toh mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Tapi juga ada anak-anak yang biasa saja, maksudnya sama secara rata-rata anak, tapi juga ada anak yang sejak dini sudah mahir membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak kita perlu menikmati proses belajar. Karena sukses tidak hanya soal kapan mereka mulai, tetapi bagaimana mereka menjalani dan menikmati setiap tahap perkembangan hidupnya, setiap tahap perkembangan belajarnya. Tapi bagaimana mereka menjalani dan menikmati setiap tahap perkembangan belajarnya, dan mereka menikmati setiap tahap kehidupannya. Setiap langkah kecil membawa kita pada perjalanan yang besar. Bersama kita bimbing anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan tahapan mereka, tanpa terburu-buru.